Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Inaya dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menerangkan kegiatan pembelian dalam logistik atau kegiatan purchasing. Nah, kita ke slide selanjutnya. Tentang pembelian dalam logistik. Pembelian ini merupakan fungsi penting dalam manajemen material yang menuntut kerjasama erat dengan berbagai bagian perusahaan, seperti rekayasa, pemasaran, jaminan mutu, dan manufaktur, serta hubungan baik dengan pemasok sebagai pihak utama penyedia barang dan jasanya. Keberhasilan pembelian sangat dipengaruhi komunikasi efektif antara pihak internal juga pihak eksternal. Karena bagian pembelian sangat berperan sebagai pengendali kualitas, pendukung produksi, dan penentu kelancaran distribusi barang hingga ke pelanggan. Dalam banyak industri, biaya pembelian menjadi salah satu komponen terbesar dalam total biayanya, sehingga pengelolaan pembelian yang efisien menjadi faktor kritis bagi keberhasilan bisnis. Oleh sebab itu, keahlian dan kebijakan pembelian yang tepat sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biayanya, mempertahankan kelancaran operasional, dan menjaga daya saing perusahaannya. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelian, efisiensi dan kuantitas. Di ini tuh tujuan di bagian efisiensi dan kontinuitas itu berisi menjamin aliran barang dan jasa atau jasa yang tidak terputus atau bisa dibilang konsisten dengan kualitas yang tepat namun tetap menjaga cash flow perusahaan dan tidak menimbun stok berlebih. Jadi kayak kita menstabilkan gitu antara aliran barangnya yang nggak terputus juga dengan kualitas yang tepat serta menjaga cash flow perusahaan biar stoknya itu nggak nimbun. Jadi kita kayak berusaha menstabilkan hal-hal tersebut. Terus kita lanjut ke keseimbangan strategis atau trade-off. Nah, ini tuh menyeimbangkan antara keinginan mendapatkan laba maksimal dengan kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau user internal. Nah, jadi itu bisa dibilang kayak kita menyeimbangkan antara keinginan laba maksimal dengan kewajiban memberikan pelayanan terbaik. Jadi kayak antara laba sama pelayanan terbaik kepada pelanggan tuh kita seimbangkan juga. Selain tadi kita seimbangkan stok barangnya, kita juga harus menyeimbangkan pelayanan yang ada gitu. Terus selanjutnya tujuan pembelian ini ada posisi strategis. Nah, maksudnya apa tuh? Pembelian adalah pos pengeluaran terbesar kan. Jadi kesalahan dalam pembelian tuh juga bakal berdampak langsung pada kegagalan atau kebangkrutan bisnis. Nah, jadi jangan sampai salah kalau pembelian itu tuh intinya kita jangan salah dalam pengeluarannya. Jangan salah dalam pengeluaran, juga jangan salah dalam pemasukan. Jadi kayak kita tuh berusaha mengatur lah bagian posisi strategisnya gitu, biar nggak gagal dan bangkrut bisnis kita gitu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada peran pembelian dalam rantai nilai. Nah, di sini tuh ada konsep rantai nilai, yaitu menurut Porter 1985. Perusahaan dibagi menjadi dua aktivitas besar untuk menciptakan margin atau keuntungan, bisa dibilang keuntungan. Nah, apa itu? Ada dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya ada posisi pengadaan atau procurement. Secara teori, masuk dalam aktivitas pendukung, namun memiliki peran sentral yang melayani seluruh lini bisnisnya. Nah, lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu aku bakal jelasin dari statementnya si Porter tadi, ada aktivitas utama kan. Nah, ini aktivitas utamanya, yaitu berisi memenuhi kebutuhan material untuk produksi dan logistik. Nah, aktivitas utamanya ini yang dimaksud itu adalah memenuhi kebutuhan material untuk produksi dan logistiknya. Yaitu ada inbound logistik, itu tuh pembelian bahan baku, penerimaan, dan penyimpanan. Yang kedua ada operations, yaitu mendukung transformasi bahan mentah menjadi produk jadi. Jadi ini prosesnya gitu. Nah, yang ketiga ada outbound logistik, logistik keluar, kegiatan logistik keluar. Nah, yang keempat ada marketing and sales. Nah, ini tuh pemasaran dan penjualan, kegiatan pemasaran dan penjualannya. Yang kelima ada service, yaitu kegiatan pelayanannya. Nah, yang terakhir ada procurement, yaitu pengadaan. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita masuk ke slide definisi pembelian. Nah, ini kita masuk nih ke keseluruhan yang mencakup apa itu pembelian. Nah, pembelian adalah manajemen sumber daya eksternal perusahaan. Nah, jadi ini bagian manajemen sumber daya eksternal perusahaannya.
Tujuannya adalah menjamin pasokan barang, jasa, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas utama dan pendukung perusahaan. Fokus utamanya memperoleh persediaan dengan kondisi yang paling menguntungkan. Tepat mutu, tepat jumlah, tepat sumber, dan tepat waktu. Ada 4 tugas pokok pembelian, yaitu ada menentukan spesifikasi mutu dan jumlah barang atau jasa. Itu barang ya, bukan barang. Yang kedua ada menyeleksi pemasok terbaik. Yang ketiga ada negosiasi kesepakatan dan kontrak. Yang terakhir ada menempatkan pesanan dan memantau pengirimannya. Nah, itu 4 tugas pokok dari kegiatan pembelian dalam logistik. Baik, aku bakal langsung ke slide selanjutnya, yaitu jumlah pemesanan dan timing di dalam kegiatan pembelian ini. Itu ada 4 hal atau 4 kegiatan. Yang pertama itu ada just in time. Nah, ini tuh 4-nya ini tuh ialah strategi, definisi, dan tujuan keterangan kuantitas ya guys. Nah, jadi yang pertama itu ada just in time, yaitu pembelian hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, yang bertujuan menekan ongkos simpan sesuai kebutuhan saat ini. Nah, yang kedua ada forward buying. Pembelian dilakukan karena mengantisipasi kenaikan harga material di masa mendatang. Jumlahnya melebihi kebutuhan saat ini, namun tidak melampaui kebutuhan masa depan. Jadi ini tuh bisa kita bilang kayak forward buying itu pembelian perusahaan yang dilakukan sekarang, yang dimana kita tuh bertujuan kayak menyetok tapi nggak melampaui kebutuhan masa yang akan mendatang. Jadi kita kayak udah mengkira-kira gitu loh kebutuhan kita di masa depan, di masa akan datang tuh seberapa gitu. Nah, yang ketiga ada speculative buying. Ini tuh pembelian melebihi kebutuhan yang ditentukan, murni untuk spekulasi demi mendapatkan harga jual yang tinggi di masa mendatang, jauh melebihi kebutuhan operasionalnya. Jadi kayak speculative buying ini tuh pembeliannya itu murni untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi di masa mendatang. Jadi kita kayak beli dengan harga yang segini di masa sekarang karena kita tahu di masa mendatang tuh harganya bakal naik kan. Jadi kayak menggunakan spekulatif pembelian gitulah. Nah, yang keempat ada strategi campuran, yaitu menggabungkan just in time dan forward buying untuk komoditas dengan pola harga musiman yang dapat diprediksi. Jadi fleksibel dan menghasilkan ongkos rata-rata lebih rendah. Jadi dia tuh menghasilkan fleksibel, kegiatan ini tuh fleksibel juga menghasilkan ongkos rata-rata lebih rendah. Gitu guys. Itu tadi tuh jumlah pemesanan dan timingnya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu berisi tahapan siklus pembelian. Nah, ternyata pembelian itu memiliki siklusnya. Nah, apa itu tahapan siklus pembelian? Yaitu ialah siklus ini tuh merupakan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan dan wajib diaudit. Mengingat pembelian adalah fungsi yang mengelola dana besar untuk mendukung kelancaran produksi. Jadi ini tuh kayak siklus yang dimana rangkaian aktivitasnya itu wajib diaudit oleh orang perusahaan ya guys. Selanjutnya bakal aku jabarin lagi tahapan siklus pembeliannya itu sendiri. Itu ada 4 hal atau 4 kegiatan, yaitu yang pertama ada determination of demand, penetapan kebutuhan. Menetapkan jumlah kebutuhan yang pasti. Informasi ini berasal dari koordinasi dengan bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan. Nah, determination of demand ini adalah penetapan kebutuhan yang kita dapatkan hasilnya itu dari koordinasi dengan bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan guys. Yang kedua ada appraisal of source of supply. Ini tuh penilaian pemasok. Melakukan penilaian terhadap kinerja pemasok potensial atau shortlist berdasarkan mutu, jumlah, harga, pengiriman, delivery, dan layanannya. Yang ketiga ada supplier selection atau bisa disebut memilih pemasok. Memilih pemasok terbaik yang memiliki jaminan kuat untuk melayani kebutuhan perusahaannya. Pemilihan dapat melalui tender terbuka, terbatas, atau penunjukan langsung. Jadi ini tuh kegiatan yang dimana kita memilih supaya kita guys. Nah, yang terakhir ada ordering. Ordering ini tuh melakukan pemesanan atau proses pemesanan resmi, purchase order, setelah kesepakatan harga, mutu, dan pelayanan tercapai. Abis itu diperkuat dengan penandatanganan kontrak gitu. Itu tadi 4 hal tahapan siklus dalam pembelian.
ke slide selanjutnya, yaitu berisi peran pembelian dalam kepuasan pelanggan total. Nah, apa itu peran pembelian dalam kepuasan pelanggan total? Itu ada 3 hal, yaitu kita bakal bahas fungsi pembelian merupakan strategi yang sangat tinggi, mempengaruhi kepuasan secara dan langsung loyalitas pelanggan. Habis itu yang kedua, ada kesalahan dalam pembelian akan berdampak buruk pada produk akhir yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Ini jelas ya guys ya. Terus yang terakhir ada agar pembelian berfungsi optimal, pembelian harus menjamin terpenuhinya standar pelayanan yang dirasakan langsung oleh pelanggannya, yaitu ada mutu produknya, juga ada kewajaran ongkos serta ketepatan pengiriman. Nah, ini tuh tiga hal yang harus ada dalam peran pembelian agar terjadinya kepuasan pelanggan total ya guys. Lanjut langsung ke slide selanjutnya, yaitu adalah evaluasi dan pemilihan pemasok. Nah, ternyata ada nih evaluasi dan pemilihan pemasok. Aku bakal jelasin sedikit apa itu evaluasi dan pemilihan pemasok. Aku bakal jelasin secara jelas dan padatnya apa itu evaluasi dalam pemilihan pemasok ya guys. Nah, ini tuh ada proses pemilihan sangat rumit karena melibatkan banyak pihak fungsional dan faktor evaluasi yang beragam. Jelas ya, karena kita kayak memilih dan mengevaluasi pemasok atau supplier kita. Terus juga ini tuh seringkali diperlukannya pembentukan unit pengambil keputusan gabungan yang mewakili berbagai unit dalam perusahaan. Nah, di slide ini tuh ada proses evaluasi dan pemilihan pemasok idealnya dilakukan dalam 5 fase nih guys. Ada 5 fase yang berorientasi pada pembangunan kemitraan atau partnership-nya. Itu ada analisis kebutuhan internal, menetapkan kebutuhan pembelian yang tepat dan membentuk sebuah tim kerja. Yang kedua ada identifikasi pemasok potensial, menentukan kriteria pemilihan lalu mengidentifikasi calon-calon pemasok. Yang ketiga saring dan pilih. Jadi kita melakukan kegiatan saring dan pilih, mengevaluasi pemasok potensial berdasarkan kriteria dan memilih pemasok atau supplier terbaik. Yang keempat ada menetapkan kemitraan. Ini tuh kita kayak menyusun kontrak atau dokumen ekspektasi dan melakukan umpan balik yang cepat. Yang terakhir ada evaluasi dan kemitraan, yaitu kita menilai kinerja pemasok setelah delivery. Indikator utama itu meliputi mutu, ongkos, jumlah dan pelayanan, dan ketepatan waktu pengirimannya guys. Masuk ke slide terakhir yang berisi kesimpulan. Nah, di sini aku bakal bilang efisiensi dalam pembelian bukanlah sekedar penghematan biaya operasional, melainkan strategi paling ampuh untuk melipat gandakan keuntungan perusahaan tanpa harus menaikkan harga jual dan memangkas kesejahteraan karyawannya. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang materi kegiatan pembelian dalam logistik atau purchasing. Terima kasih.